Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Tentara Nasional Indonesia melalui Satgas Waspada Yonif Infantri 751 membangun fasilitas kandang sapi milik masyarakat di Kabupaten Papua Pegunungan. Ya, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Papua di perbatasan. Peran aktif TNI bersama warga tercipta dengan dibangunnya kandang sapi untuk masyarakat Akatem, Distrik Seran Bakon, Kabupaten Papua Pegunungan. Pembangunan kandang sapi dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Letkol Infantri Erwan Harliantoro juga menyebut bahwa dana yang digunakan dalam pembangunan kandang sapi ini adalah bentuk dari swadaya Satgas Wasembada. Jadi kita memberikan trigger kepada dinas terkait bahwasanya masyarakat di Pegunungan Bintang ini ada potensi untuk peternak sapi, itu biar Pemda terkait, dinas terkait, dia bisa memberikan bantuan kandang kepada masyarakat sehingga masyarakat dia mulai bisa peternak sapi sehingga perekonomian mereka bisa jadi meningkat. Selain itu, Kepala Kampung Okatem sangat mengapresiasi Batalion 751 yang telah peduli kepada masyarakat dalam membangun kandang sapi di wilayahnya. Terima kasih yang akan diberikan. Sudah jadi kandang, sudah jadi, tinggal, dan itu terima kasih juga kepada TNI Polri, TNI yang akan diberikan saya, yaitu berupa semen dan juga berupa danseng. Itu sudah berikan dan ini kandangnya sudah jadi. Warga Kampung Okatem juga berharap ke depannya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga peduli terhadap masyarakat di perbatasan dengan memberikan pelatihan, pengetahuan, dan pengolahan sumber daya alam. Wasembada berhasil! Dari Distrik Seran Bakon, Papua Pegunungan, Muharlin, iNews melaporkan. Iya pemirsa, pengguna KRL rute Tanah Abang, Rangkas Bitung seperti ini harus punya stok sabar sebanyak-banyaknya. Ya betul sekali, karena KRL jalur hijau itu berkali-kali ngaret dari jadwal seharusnya sehingga memicu penumpukan di stasiun. Ya, seperti inilah kondisi stasiun Tanah Abang di jalur arah Rangkas Bitung. Lautan ribuan penumpang berjejal antre di peron 5 dan 6 stasiun. Meski lelah sepulang bekerja, mereka terpaksa jalan dan berdesakan demi bisa naik KRL dan pulang ke rumah mereka. Pemandangan berjubel seperti ini memang kerap terjadi di stasiun Tanah Abang di saat jam sibuk berangkat dan juga pulang kerja. Kondisi bertambah parah saat terjadi keterlambatan kereta mengakibatkan penumpukan penumpang di peron stasiun. Beberapa waktu lalu juga viral di media sosial kericuhan saat puluhan penumpang berebut masuk gerbong wanita mengakibatkan beberapa penumpang terjatuh. Pengguna KRL berharap ada penambahan jumlah KRL di rute ini. Ada tips nggak kalau naik kereta? Mungkin bisa cari di jam-jam yang lebih lowong gitu ya. Kalau nggak ada pilihan? Nggak ada pilihan ya, sudah terpaksa. Nah, kalau mau bagaimana lagi? Teman saya memang pengguna KRL juga ya, nggak ada pilihan lain sih, sabar aja gitu ya. Jangan nyerobot, tahu aturan gitu ya. Karena naik Transjakarta juga sama aja, berdesak-desakan ya. Yang di luar ngelihat di dalam tuh kayak panas ya, yang di dalam juga ngeliat keluar udah jalur kayak darat juga macet ya. Udah siap ini, jadi harus sabar lah intinya. Oke, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Jakarta menjadi kota di mana waktu tidak lagi bernilai seperti uang, melainkan berubah menjadi bensin dan kesabaran. Ya, macet ini tak kenal waktu dari pagi hingga ke pagi, terlebih usai hujan melanda hingga mengubah jalanan Jakarta menjadi parkiran massal. Di Indo Today, pemirsa, pelaku penembakan dalam bentrokan di sebuah lahan kosong berhasil diringkus petugas. Ya, dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepucuk senjata api yang diduga digunakan untuk menembak korban. Mana senjata? Ini senjatanya. Weh, ini punya siapa? Ini. Senjatanya. Pria berwajah brewok ini tak berkutik saat disergap petugas Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya. Pria terduga pelaku penembakan itu dibekuk saat tengah mengendarai sepeda motor di sebuah gang di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas langsung melakukan penggeledahan di tempat dan mendapati sepucuk senjata api.
Pria ini diduga pelaku penembakan terhadap seorang pengacara berinisial WA saat bentrokan terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Selasa pagi. Dalam bentrokan tersebut, korban seketika tumbang saat sebutir peluru bersarang di punggungnya. Korban sempat dilarikan ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis, namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani operasi. Dari lokasi bentrokan, polisi mengamankan 33 orang beserta belasan jenis senjata tajam, senapan angin, dan alat pemukul. Kasus bentrokan yang berujung penembakan itu kini masih ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat disertai angin melanda Tangerang dan menghebohkan warga. Ya, hujan deras disertai angin kencang mulai turun Jumat sore sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Sementara hujan es batu turun 15 menit setelahnya. Warga yang berada di pusat perbelanjaan di Kelapa II, Kabupaten Tangerang pun dihebohkan dengan fenomena hujan es berukuran kelereng. Beberapa warga berusaha mengabadikan fenomena tak biasa ini. Meski hujan es tidak berlangsung lama, namun warga diimbau untuk berhati-hati dan berteduh agar hujan es tidak melukai kepala dan badan. Jadi kok es batunya juga lumayan berisik ya, karena timpang-timpang atap gitu. Dia lumayan berisik gitu suara benda jatuh gitu. Tapi untungnya tuh si es batunya juga nggak gede banget sih. Jadi masih kecil kayak apa ya, kayak lereng kecil gitu loh. Jadi kayaknya nggak bahaya sih. Petugas kepolisian mengevakuasi seorang wanita yang terluka saat banjir menerjang perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten. Ya, korban pun langsung dilarikan ke klinik terdekat. Brimob Polda Metro Jaya mengevakuasi seorang wanita yang terluka akibat terkena pecahan kaca saat banjir merendam perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten. Usai dievakuasi, korban pun langsung dilarikan ke klinik terdekat. Meski perlahan mulai surut, namun banjir hingga setinggi 70 cm masih mengendangi area perumahan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mencatat sebanyak 18 rukun warga terdampak banjir di perumahan ini. Kakinya terkena bling. Dan masih pendarahan, pas kami juga bawa tuh masih pendarahan kakinya. Makanya segera dibawa ke klinik, dan memang lewat di sini juga arusnya deras. Sementara itu, warga berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol agar rumahnya tidak terendam banjir. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda Jakarta sejak Jumat sore menyebabkan banjir di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta. Ya, inilah kondisi di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta pada Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur sejumlah kawasan di Jakarta sejak sore hari membuat wilayah ini tergenang banjir setinggi 30 cm. Sejumlah pengendara sepeda motor pun harus memutar balik atau menuntun motornya agar tidak mati mesin. Sementara banjir melanda permukiman warga di Jalan SD Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Jumat malam. Ya, banjir setinggi 40 cm ini melanda permukiman warga di Jalan SD Cipulir RT 3 RW 11 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hujan deras yang melanda Jakarta pada Jumat sore membuat anak kali Pesanggerahan yang berada tak jauh dari permukiman warga meluap. Banjir membuat akses dan aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara sepeda motor pun tak berani melintas. Menurut warga, kawasan ini memang langganan banjir, terlebih jika hujan deras turun cukup lama.